Berdasarkan laporan data dari Kantor Staf Kepresidenan, sebanyak 95% penyandang disabilitas di 6 provinsi telah selesai menerima vaksin COVID-19 dosis pertama. Ke-6 provinsi tersebut antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Artinya, ada sebanyak 225.000 target sasaran vaksinasi penyandang disabilitas dan pendampingnya yang telah menerima vaksin dosis pertama. Sementara vaksinasi dosis kedua kepada para penyandang disabilitas masih berjalan dan tercatat telah mencapai angka 20%. Staf khusus Kepresidenan Angki Yudhistia menyatakan bahwa berdasarkan presentase tersebut, kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap penyandang disabilitas sudah terbentuk. Atas nama staf khusus Presiden, melaporkan kepada Bu Menteri bahwa terima kasih Bu Menteri untuk jajarannya, karena Dinas Sosial juga bekerja dengan sangat baik sesuai dengan tupoksinya, karena data semua terpusat. Penyandang disabilitas terpusat datanya di Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial. Maka dari itu setelah kami berbincang banyak, ada banyak hal yang ingin kita kolaborasikan ke depan, dan kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden bahwa kolaborasi antara staf khusus Presiden dengan Kementerian Sosial melalui Ibu Menteri sudah berjalan sesuai dengan tupoksinya. Percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas telah menjadi prioritas utama karena mereka merupakan salah satu kelompok paling rentan terpapar COVID-19. Hal ini dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan nomor HK.02.Menkes/598/2021 tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, serta pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan, meski sudah banyak penyandang disabilitas yang menerima suntikan vaksin COVID-19, namun masih ada di antara mereka dan keluarganya yang takut untuk disuntik vaksin. Ketakutan dan keraguan terjadi karena melihat adanya kasus kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang dialami penyandang disabilitas lainnya saat mereka melakukan vaksinasi COVID-19. Selain itu, ada pula keluarga yang merasa keberatan untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19. Udah, cuman memang ada yang keluarganya tidak mampu, itulah PR kita. Yang bukan tidak mampu, keluarganya tidak mau karena takut berimplikasi negatif ke ke saudara putranya atau kemana. Ini yang PR kita, makanya kita akan lakukan kampanye bersama untuk keluarganya supaya mau divaksin. Kedepannya, Risma menyatakan Kementerian Sosial akan melakukan kolaborasi dengan Kantor Staf Kepresidenan dalam upaya perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia. Salah satunya dengan memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas berat. Tidak hanya itu, Kemensos juga akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pendataan dan pendaftaran nomor induk kependudukan bagi penyandang disabilitas yang diperoleh dari Balai Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS Penyandang Disabilitas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Dinas Sosial. Kemensos juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam penyediaan sentra vaksinasi bagi penyandang disabilitas. Bisa, kalau disabilitas itu pendampingnya juga harus divaksin. Karena kalau enggak divaksin dia nanti sama saja, dia enggak terkena, tapi pendampingnya kena, dia bisa tertular begitu. Jadi seperti itu, kalau disabilitas tidak bisa sendiri, jadi pendampingnya orang tuanya kah atau siapakah yang dampingi harus juga kita vaksin. Sebelumnya, Indonesia mendapatkan hibah vaksin COVID-19 jenis Sinovac dari Uni Emirat Arab atau UEA sebanyak 450.000 dosis, dan seluruh vaksin tersebut digunakan untuk program vaksinasi bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Novi Permatasari, Fajar Agestino, DAI TV.